jangan dikocok supaya dia nggak jadi jahat gitu loh sama partner. Nggak. Jadi bakteri baik ini yang berfungsi untuk mengolah usus kita, mengurai sampah-sampah di usus kita sehingga yang buruk itu dibuang lewat BAB, terus yang bagus-bagusnya itu diambil buat serap lagi melalui usus untuk menjadi nutrisi yang baik buat kita. Nah, kalau proses ini tidak terjadi dengan maksimal, maka dalam daily kita, sehari-hari kita tuh nyerapnya jadi nyerap kotoran, nyerap-nyerap sampah. Jadi akhirnya serapan itu dibawa ke seluruh tubuh kita, itu nggak bikin tubuh kita jadi sehat, tapi tubuh kita tuh jadi rusak kan, karena yang diserap itu sampah-sampahnya aja, kayak ureannya berupa toksin, radikal bebas, racun-racunnya itu yang diserap sama organ kita. Jadi akan menjadi penyakit. Nah, kakoi hadir untuk menyempurnakan metabolisme usus kita. Jadi tolong dicatat ya, kalau minum kakoi jangan berharap 5 menit udah langsung BAB. No, 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 no. No, no ya, no, no. Jadi kalau gini, kakoi itu nggak bukan pencahar, bukan juga kayak urus-urus kayak gitu, enggak. Tapi kakoi ini ngebantu supaya mikrobiota, supaya ekosistem dari usus kita itu berjalan dengan sempurna, berjalan dengan baik. Sehingga pembuangannya juga lancar, hal-hal yang baik bisa diambil, hal-hal yang buruk dari yang kita makan itu bisa kita buang, seperti itu. Nah, dengan metabolisme ini, maka kakoi itu ngebantunya sesuai sama jam detoksifikasi tubuh. Jessica tahu nggak sih, jam detoksifikasi tubuh kita itu dari jam berapa sampai jam berapa untuk ususnya? Belum Aku tahu tahu. nih dok. Kamu belum tahu. Nah, jadi bener dari jam 3 sampai jam 6 pagi. Jadi kalau kamu sampai begadang, begadang nggak boleh kan kata Roma Irama itu benar. Karena dari mulai jam 9 malam sampai dengan jam 6 pagi tubuh kita itu alami melakukan detoksifikasi per organ, Jess. Nah, di usus ini dia melakukan detoksifikasinya di jam 3 sampai jam 6. Itulah kenapa kita di pagi hari suka akhirnya BAB. Itu yang betul, BAB di pagi hari. Karena habis proses detoksifikasi itu, maka usus akan melakukan gerakan peristaltik untuk bisa membuang kotoran-kotoran yang ada di usus. Gitu. Nah, kakoi ini ngebantunya pembuangannya bisa lebih banyak konsistensinya karena semua yang udah jadi sampah-sampah itu dibuang kayak ngebuang ke jalan tol gitu lancar. Dan banyak sekali konsistensinya. Tapi yang paling penting apa, Jess? Nggak bikin melilit, nggak bikin sakit hati. Loh, apa hubungannya ya sama sakit hati? Itu yang kakoi. Dan kakoi ini mulai dari kakoi sampai dengan produk berikutnya yang akan saya jelaskan, ini bisa didapatkan dengan mengupgrade soka Anda menjadi bisnis, soka bisnis, yaitu dengan yang membayar 575 itu tadi, Jess. Terima kasih dok atas penjelasannya. Hmm. Nah, tapi Oke. mungkin saya boleh kasih tahu dulu ke Songka Partner yang baru join, welcome to Zoom. Kita hari ini kita lebih ke talk show aja, jadi kita ngobrol santai tentang produk-produk kita. Jadi apabila nanti misalnya Dokves menjelaskan produk terus ada pertanyaan, itu boleh sekali langsung tulis di pertanyaannya di kolom komentar atau lakukan raise hand. Nanti saya akan persilahkan untuk memberi atau open mic ya. Nah, kebetulan nih saya boleh bacakan ya. Ini dari eh, Ibu Popi Vano harga kakoi berapa? Itu tadi sudah terjawab ya sama Dokves ya. Nah, kalau Bapak Haryo, kakoi ini bentuknya bubuk ya. Jika bentuk bubuk berarti dicampur air berapa mili dan sehari cukup dikonsumsi sehari sekali saja. Satu paket untuk 15 hari itu cukup untuk paket bersihkan usus kah? Nah, terima kasih Pak Haryo atas jawabannya, atas pertanyaannya. Untuk jawabannya kita persilahkan seorang dok atau dok. Oke, jadi Pak Haryo, kakoi ini bentuknya bukan bubuk, Pak. Kakoi ini bentuknya gel. Jadi kayak dalam satu pouch itu, kalau digambar itu kan ada pouch sama ada sasetnya tuh Pak kecil di sebelahnya. Nah, dalam satu pouch itu isinya ada 15 saset, Pak. Nah, sasetannya ini bentuknya cairan kayak mungkin bisa kalau misalnya kayak kita minum obat batuk itu ya. Jadi kayak diseruput gitu Pak dan rasanya tuh enggak seperti itu. Terus kalau di kemasannya memang ada tulisan
biasanya dicampur air ya Pak, karena itu adalah, tapi sebenarnya kandungan dan modelan dari sasetnya ini itu bisa langsung diminum Pak, langsung diminum itu juga oke aja nggak apa-apa. Terus sehari cukup dikonsumsi sehari sekali saja. Kalau hanya untuk tidak ada problem ya Pak, kalau hanya untuk kita maintenance, kita pengen usus kita sehat, biri Pak sebelum tidur untuk mengonsumsi kakoinya. Tapi kalau kepinginnya ini ada penurunan berat badan nih, kepingin dok mau langsing dok. Nah ini tuh bonusnya dari kakoi nih. Berarti dosis minumnya harus sehari 2 kali. Di siang hari setelah makan sama di malam hari sebelum tidur. Begitu. Terus satu paket untuk 5 hari cukup untuk paket bersihkan usus. Kalau untuk 15 hari dan tanpa ada kebutuhan khusus ya Pak, itu satu paket sudah cukup untuk bisa membersihkan usus. Tapi kondisinya kan kita makannya tiap hari ya Pak ya. Habis dibersihkan kita tetap makan lagi nih. Nah, jadi mungkin lebih ke kakoi ini bisa dijadikan nutrisi sehat kita juga yang bisa kita makan setiap hari dan itu tidak ada batasan misalnya kalau kelamaan minum atau kebanyakan minum nanti akan terjadi efek samping yang berbahaya. Tidak, Pak. Karena semua bahan dasar dari produk-produk di Soka Sora ini semuanya dari ingredientsnya dari ekstrak buah, tumbuhan dan buah. Jadi semuanya aman, tidak ada bahan kimia obat dan penggunaannya bisa untuk jangka waktu yang lama. Begitu ya, Pak Haryo. Terima kasih jawabannya Dokfest luar biasa sekali. Semoga Pak Haryo sudah jelas. Dulu Dokfest untuk menurunkan berat badan harus berapa saset minum kakoi dalam sehari dan konsumsinya itu bagaimana setelah atau sebelum makan. Terima kasih Ibu Puspa. Silahkan Ibu Dokfest untuk Ya, diajak. untuk yang memang mau menurunkan berat badan itu dalam sehari minim 2 saset. Kalau mau lebih juga boleh, cuman diatur-atur sendiri. Tapi minim harus 2 saset ya Bu Puspa. Di siang hari setelah makan dan di malam hari ketika menjelang mau tidur. Saya pengguna kakoi di waktu ketika awal saya bekerja di Cemsora, saya menggunakan kakoi. Dan itu memang saya tidak selangsing sekarang, meskipun sekarang buat saya juga masih gendut nih rasanya ya. Tapi saya jauh lebih gendut dari sini. Dan disclaimer-nya saya sudah turun sebanyak 14 kilo hanya dalam 4 bulan dengan hanya menggunakan kakoi. Saya malas untuk olahraga, jadi saya nggak olahraga dan juga nggak ada waktu. Kemudian saya makan biasa, makan normal dalam arti tidak berlebihan ya. Karena ketika kita juga mengkonsumsi kakoi ini secara rutin, eh, di kakoi ini ada kandungan yang juga membantu kita untuk mengatur hormon di dalam usus kita sehingga mengatur juga hormon di otak kita untuk bisa menurunkan kadar nafsu makan kita. Tapi bukan berarti menghilangkan ya Ibu. Kalau dihilangkan atau ditekan itu biasanya akan ada side effect yang lain. Tapi dengan kako ini tuh kayak kita tuh udah kenyang aja karena ada blue spirulina, karena ada red beet, itu semua yang akan berubah untuk menjadi nutrisi di lambung kita yang bikin kita kenyang gitu. Jadi rasanya tuh kayak lama-lama tuh melihat makanan tuh kayak oh, oke aja, biasa aja, mau ngemil juga udah nggak kepingin, udah nggak yang terlalu sering kelaparan, padahal kita makannya normal. Jadi itu efek yang akan terjadi ketika kita rutin mengkonsumsi kakoinya. Gitu, Jess. Mantap, terima kasih atas jawabannya Dokter Vestin. Nah, ini juga tadi sudah ada komentar dari Bapak Hisham. Kakao itu bentuknya gel, tidak terlalu cair, tidak terlalu padat. Betul sekali Pak Hisham. Topinya. Oke, nah ini juga ada komentar dari Bapak Triyanto Nugroho, seperti Yakult, Rilus. Hmm, kita Hmm. lebih kental dari Yakult, Pak. Kemudian cara kerjanya juga beda. Kalau kalau kita, kakoi ini adalah prebiotik bukan probiotik ya, Pak. Ini bedanya. Tubuh kita atau usus kita itu sudah ada bakteri baiknya, Pak. Nah, kakoi ini memberi nutrisi untuk bakteri baik yang ada di tubuh kita supaya dia bisa bekerja dengan maksimal untuk mengurai sampah usus. Kalau Yakult itu probiotik. Jadi Yakult
mengandung bakteri baik yang harus kita masukkan ke usus, ke bakteri yang udah kita punya di Semoga. Nah, di sini juga ada Pak Hisham. Pak Hisham juga komentar dicampur airnya itu di lambung aja Kak. Kalau Kak Koi jadi air minum setelah Yes, konsumsi Kak. Betul sekali. Pak Pak Isam pinter Hisham. banget tuh. Kayaknya Pak Hisham Jadi harus diajak talk show juga nih dok sama kita sekarang. Pak Isam udah menguasai banget nih. Iya betul sekali Pak Isam bahwa kakoi ini terutama buat para penderita ya. Kalau untuk para penderita mah yang kayak misalnya takut ya karena itu kan sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Pak Trianto nih, apakah aman untuk penderita GERD? Pak, aman sekali Pak. Nah mungkin untuk di awal-awal seperti tadi kata Pak Isam ya, habis diseruput kakoinya Bapak langsung minum air putih, jadi kayak diencerkan di lambungnya Pak supaya tidak terlalu pekat. Mungkin sekitar 2-3 hari Bapak melakukan itu, nanti di hari berikutnya Bapak sudah bisa menseruput kakoinya langsung tanpa perlu air. Normalnya seperti itu, Pak. Tapi kan tubuh orang beda-beda ya, Pak. Jadi kayak kita tuh dinyaman-nyamankan sendiri. Intinya bahwa kakoi ini bagus. Kalau mungkin pada saat itu terjadi reaksi di dalam tubuh, Bapak bisa menyamankan sendiri dengan mengkonsumsi air putih, atau Bapak boleh telepon atau Bapak boleh WA ke nomor saya melalui hotline dari Soradok. Jadi Bapak bebas berkonsultasi sama saya. Nanti saya akan kasih arahan lagi, Pak. Begitu. Oke, Jess? Oke dok. Nah ini ada pertanyaan bagus sekali nih dok dari Cici Olivia. Apakah kakoi ini aman kalau terus-terusan minum? Kan rasanya manis. Nah ini silahkan Hmm, dok Pes untuk dijawab. Ini aman banget ya, Ci Olivia, karena kandungan gula yang ada di kakoi ini adalah gula alami. Diabetes pun ini aman dan kena keturunan diabetes. Dan saya mengkonsumsi kakoi ini malah bisa mengkontrol gula darah saya, itu yang terjadi. Jadi saya sudah mulai malah mengakui ini usus saya baik di dalam tubuh kita itu jauh lebih bagus lagi. Gitu, Ci. terima kasih jawabannya dok Fes. Ci Olive semoga terjawab ya. Jadi memang aman sekali. Ini stevia itu luar biasa loh. Bukan gula ini di kakoinya ya. Nah ini juga ada Pak Betul. Freddy. Pak Freddy cerita 2 saset kakoi mix dengan 200 ml air aduk rata. Batu seruput enak Pak Freddy. Nanti mungkin kita coba ya dok Fes ya. Nah Boleh nih. Kita jadinya kalau di warung, Bu, pesen es kakoi gitu ya. betul-betul itu boleh dicoba. Nah ini juga ada dari Ci Abel. Aman tidak dok kalau dibawa traveling biar waktu traveling itu kita tetap glowing. Nah silakan dok Fes. Aman sih sebetulnya ya, karena kan dia bentuknya juga praktis kemasan ya. Cuma lebih ke mungkin saya nggak tahu ya kalau policy dari kayak bandara, cairan dan sebagainya. Harusnya sih aman karena itu kan cuma berapa mili ya dalam satu saset itu, kalau nggak salah 2 mili ya Jess ya. Saya kok agak lupa ya, per sasetnya itu kan cuma 2 mili gitu. Jadi kayaknya sih aman sih. Kalau secara ingredientsnya itu untuk kita bawa kemana-mana itu sangat praktis dan aman. Polisi-polisi di bandara misalnya, atau misalnya kayak apa ya, ada produk tertentu yang nggak boleh masuk ke luar negeri seperti itu. Nah itu yang saya tidak tahu. Tetapi kalau secara ingredientsnya dan secara kemasan sasetnya ini sangat aman dan sangat praktis. Kita sih bawa kemana-mana juga sih Mbak Abel. Kalau saya sih lebih di kantor juga ada, di tas saya juga ada, di mobil juga saya ada. Oh ya 20 mili katanya. Nah, itu, Dok, apakah bisa untuk kanker otak? Nah, gini. Jadi produk-produk kita itu apa ya, memberikan kepastian bahwa oh ini pasti menyembuhkan, tidak, karena kita bukan obat ya Ibu. Kita lebih ke untuk memberikan solusi dari kondisi-kondisi yang terjadi itu perbaikannya bagaimana. Kalau untuk kanker
tetap harus melakukan pengobatan kanker, Bu. Nah, yang bisa dilakukan oleh KKOI ini adalah membantu tadi yang saya bilang, membersihkan ususnya. Minum obat kah atau melakukan kemoterapi kah? Nah, ini penyerapan juga bagus karena bagi para pasien sumber makanan itu sangat sangat penting gitu loh. Karena kalau kita nggak bisa menyerap makanan yang bagus, maka itu akan juga memicu kankernya itu timbul atau juga memicu kankernya menjadi lebih parah. Jadi kehadiran kakoi dan terutama kalau untuk kanker itu tidak hanya bukan di dalam soka. Nanti bisa ngobrol sama saya, Ibu, produknya apa untuk bisa bisa saya sarankan. Terus kemudian juga yang ada di produk soka yang bisa dipakai selain kakoi untuk penderita kanker adalah Ono Water. Nah, kenapa? Nanti Ono Waternya juga akan saya jelaskan. Jadi kalau menjawab pertanyaan Ibu Hidayati, dok, apakah bisa untuk kanker otak? Bisa, Bu. Tetapi bukan yang langsung kayak menyembuhkan ya, Bu, tetapi bisa membantu kondisinya untuk tubuhnya menjadi lebih baik begitu. Masuk cabin maksimal 100 mili, kalau mau bawa lebih masuk bagasi aja. Nah, Ibu Abel juga sudah mengatakan saya bawa keluar pulau aman dok, satu koper. Kalau Betul. keluar negeri belum. Wah, satu koper isinya kakoi semua Kak Bu Abel. Yo, Bu Abel, coba sama-sama sama saya ya. Kita mau kemana nih? Tapi betul sekali, aku kalau misalkan keluar kota sih selama ini bawa kakoi banyak itu benar-benar aman sekali. Karena kan dia juga masih di pouch dan juga di saset ya. Jadi mungkin aturan-aturan Mm-mm. bandaranya itu juga masih aman dok. Tapi kalau untuk Mm-mm. ke luar negeri pun juga kita pernah bawa banyak juga masih aman-aman aja sih. Karena mungkin dia terseal dengan baik. Ya. Jadi gitu. Terima Kan kasih. kan perlu ya, itu ke Malaysia ya. Apa namanya?